Ya, terima kasih studio. Saat ini saya Angga Noktarini sedang berada di ruang rapat Komisi 4 di DPR RI Senayan, Jakarta, di mana saat ini sedang membahas terkait dengan fenomena El Nino yang akan bertahan hingga awal tahun 2027. Nah, tentunya dengan peluang mencapai kategori moderat hingga kuat, kondisi ini diprediksi memicu musim kemarau yang sangat panjang dan juga kering lebih panjang lagi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kekeringan, gagal panen, krisis air bersih juga serta kebakaran hutan, di mana ini akan menjadi permasalahan utama menghadapi tahun 2027. Nah, pemirsa, dalam kondisi tersebut tentunya diperlukan langkah mitigasi dan kesiapan yang lebih kuat khususnya untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, melindungi petani, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia. Lalu sejauh mana dari Komisi 4 sendiri membahas terkait dengan pembahasan isu El Nino tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 4 yaitu Rohminda Huri dari fraksi PDIP. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Bapak, tadi kita mengetahui kan sudah ada pembahasan ini tentang terkait akan terusnya memanjang El Nino ini hingga tahun 2027. Bagaimana Bapak melihat situasi ini dan apakah yang sudah dibahas sejauh ini di dalam rapat Komisi 4? Iya, pagi ini kami sangat produktif dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional membahas 3 hal. Pertama adalah mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2026, baik Kementan maupun Bapanas secara normatif on the track. Artinya sudah 56% ya anggaran tahun 2026 ini terbelanjakan. Jadi itu good ya. Tetapi 2 topik lainnya yaitu bagaimana dampak El Nino terhadap produksi pangan kita, dan yang kedua adalah meningkatnya harga-harga bahan pangan gitu ya. Di samping klaim pemerintah bahwa stok itu tertinggi sepanjang masa gitu ya, tetapi di sekitar 68% kabupaten kota yang ada di Indonesia itu harga pangan pokok terutama beras, kedelai, minyak kita itu meningkat, tadi yang kami bahas itu. Dan khusus mengenai El Nino, kalau di atas kertas nampaknya baik dari sisi mitigasi maupun adaptasi sudah baik, cuman dalam mitigasi tadi kami menyarankan ya, yaitu mengenai pemanenan atau pemanfaatan air hujan, itu yang kedodoran pemerintah itu. Harusnya karena BMKG mewarning atau memberi peringatan kepada kita bangsa Indonesia itu sejak April. Harusnya pemerintah itu memanen air, yaitu menampung air, membuat embung itu sebelum Juni gitu ya, karena menurut prediksi BMKG maupun AIMO ya, lembaga meteorologi di dunia itu, bahwa puncak daripada El Nino tahun ini kan antara Juli sampai dengan September, dan itu akan berlangsung sampai awal tahun depan Mei gitu ya. Nah itu menurut saya terlalu menggampangkan itu, yaitu belum ada aktivitas memanfaatkan air hujan baik dalam bentuk embung ya, kemudian penampungan dan juga perbaikan irigasi gitu. Dan yang kedua soal antisipasi juga tidak seperti di Cina dan Vietnam ya, yaitu harusnya pemerintah sudah menyiapkan sebelumnya mengenai spesies-spesies tanaman pangan maupun hortikultura yang tahan terhadap suhu yang makin meningkat, kekeringan dan seterusnya gitu. Baik, Bapak. Kalau misalnya kita mengetahui ini kan tentunya akan terjadi kebakaran hutan yang juga dikhawatirkan ini akan berdampak pada pangan Indonesia sendiri. Kekeringan yang melanda ini juga berdampak pada kebakaran hutan tersebut. Bagaimana nanti ke depan ini kesiapan pangan kita untuk menghadapi 2027 kalau saja ini kebakaran hutannya sendiri terus berlanjut akibat dari fenomena El Nino ini? Harusnya yang dilakukan oleh provinsi-provinsi dan pemerintah pusat itu, yaitu menyatakan bahwa provinsi terutama yang langganan kebakaran hutan ya, seperti Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, menyatakan sebagai state of emergency, jadi kondisi darurat. Karena dengan kondisi darurat itu maka BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan bisa meluncurkan sarana prasarananya untuk menanggulangi atau memitigasi kebakaran itu. Dari 38 provinsi yang saya ikuti, baru Sumatera Selatan yang sudah menetapkan gubernurnya atau mengumumkan
dalam kondisi darurat karhutla gitu. Saya menghimbau supaya provinsi-provinsi lain, terutama yang sejak tahun 50 El Nino itu langgaran kebakaran hutan, itu segera menetapkan state of emergency atau darurat karhutla. Sekali lagi dengan pernyataan itu maka ada landasan hukum buat instansi pusat, entah itu Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, kemudian BNPB dan BMKG untuk membantu pemerintah daerah memitigasi kebakaran hutan itu. Baik, Bapak tadi di statement Bapak pertama ini ada pembahasan mengenai soal penanganan pengolahan airnya sendiri nih di awal. Kenapa ini justru tidak diperhatikan sebelum fenomena ini kan ini racap kali terjadi kan fenomena El Nino ini. Harusnya ini kan jadi satu alarm besar yang sudah diawasi terkait dengan kesediaan airnya sendiri, Pak. Justru itu yang kami tadi khususnya fraksi PD Perjuangan kecewa berat gitu ya, bahwa kok program atau antisipasi untuk memanen, istilahnya memanen air hujan itu tuh tidak dilakukan, yaitu berupa pembangunan embung, kemudian penampung air hujan yang lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan atau revitalisasi saluran irigasi itu nggak dilakukan. Nah, saya khawatir ya, meskipun di atas kertas tadi Bapak Menteri Pertanian menyampaikan seakan-akan udah benar, itu akan terjadi seperti 2023 El Nino ya. Waktu itu Kementan menggampangkan gitu, ternyata benar-benar terjadi El Nino kuat dan kita menelan pil pahit, yaitu 2024 kita harus mengimpor beras itu tidak kurang dari 4,5 juta ton. Bayangin gak itu? Baik, terima kasih Prof atas informasinya, dan pemirsa kita juga sudah mendengarkan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia ikut juga berpangku tangan membantu pemerintah ataupun juga paling tidak menangani dari diri sendiri terlebih dahulu. Saya Angga Noktarini kembali ke studio.